ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bersua kembali kita dengan kuliah komunikasi Islam. Kita masih membincang tentang konsep dasar dari ilmu komunikasi Islam. Hari ini kita akan membahas tentang konsep yang keenam dari ilmu komunikasi Islam. Sudah kita pelajari 5. 1. Komunikasi ada sejak manusia ada. Yang kedua, komunikasi terkait dengan pandangan Islam terhadap hakikat manusia. Yang ketiga, komunikasi adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Yang keempat, komunikasi bertujuan untuk merupakan komunikasi adalah wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang kelima, baru kita pelajari kemarin bahwa komunikasi adalah dalam rangka untuk membangun ta'aruf, perkenalan, pertemanan dalam rangka untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini kita akan membahas lagi salah satu di antara konsep penting di dalam komunikasi Islam, yaitu komunikasi bertujuan untuk menebar silm. Komunikasi bertujuan untuk menebar silm, yaitu keselamatan, kedamaian, dan kenyamanan. Jadi konsep yang keenam ini adalah komunikasi Islam bertujuan untuk menebar semangat silm. Sin, lam, dan mim, silmun. Yaitu untuk menebar kedamaian, keselamatan, dan kenyamanan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, konsep yang keenam ini bersumber dari ruh ajaran Islam itu sendiri. Islam artinya dari kata-kata sin, lam, dan mim yang artinya adalah keselamatan. Salamah, keselamatan. Nama ini membawa pesan bahwa seluruh ajaran yang ada di dalam Islam harus mengantarkan orang untuk meraih keselamatan. Ini pesan dari nama agama Islam yang bersumber dari kata sin, lam, mim, silmu. Seluruh ajarannya akan mengantarkan orang kepada keselamatan. Nah, berdasarkan prinsip di atas, maka dalam perspektif Islam, akhir dari proses komunikasi juga harus mengantarkan manusia kepada keselamatan, kepada kedamaian, dan kepada kenyamanan. Inilah dasar daripada konsep yang keenam ini. Filosofisnya adalah dia bersumber dari ajaran Islam itu sendiri, dari nama Islam sendiri. Nah, ketika kita ingin memahami konsep ini dengan baik, kita bisa melihat betapa Islam tidak sekedar menggunakan nama dengan kata sin, lam, dan mim, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita motivasi yang sangat tinggi untuk menebar kenyamanan, kedamaian, dan keselamatan ini dalam semua aspek dan dalam berkomunikasi sesuai dengan kajian kita. Dalam sebuah hadis dari Ali radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inna fil jannati la ghurafan yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Faqama ilaihi Arabi faqala liman hiya ya Rasulullah? Qala hiya liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu an dari hadis Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad dan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada kamar-kamar yang sisi luarnya tampak seperti sisi dalamnya, dan demikian juga sebaliknya, sisi dalamnya seperti sisi luarnya. Seorang badui berdiri dan berkata, untuk siapa kamar-kamar itu wahai Rasul? Untuk siapa itu wahai Rasul? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama, kamar-kamar yang istimewa itu liman atabal kalam, liman atabal kalam, yaitu untuk orang-orang yang bagus perkataannya, Masya Allah, untuk orang-orang yang bagus perkataannya, yang thayyib dalam berkata. Wa at'amat ta'am, untuk orang-orang yang suka ngasih makanan. Wa adamas siyam, yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa. Wa shalla lillahi bil lail, dan orang-orang yang senantiasa salat karena Allah pada waktu malam. Wan nasu niyam, pada saat orang-orang lain pada tertidur. Pencinta ilmu komunikasi Islam luar biasa motivasi Rasulullah, dan motivasi ini bersumber dari ruh Islam itu sendiri, yaitu atabal kalam. Atabal kalam memberi nyaman dalam berkata, bagus dalam perkataan, membuat orang menjadi bahagia, nyaman, enak mendengarkannya. Atamat ta'am juga begitu, ya, memberikan makan orang menjadi bahagia dengan hal-hal seperti itu. Jadi tidak hanya nama, tapi langsung oleh Rasulullah diberikan motivasi bagi orang yang baik perkataannya, tempatnya adalah kamar istimewa nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita ingin melihat lebih dalam lagi tentang konsep dasar bahwa komunikasi Islam itu adalah untuk menebar semangat silm, adalah gerakan mengucapkan salam. Gerakan mengucapkan salam. Insyaallah kalau kita melihat di dalam Islam, gerakan menyebar salam itu luar biasa. Kita diperintahkan untuk menebarkan salam kepada orang-orang yang kita kenal dan orang-orang yang tidak kita kenal, dengan kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya Assalamualaikum, keselamatan atas kalian, warahmatullah, rahmat untuk kalian, wabarakatuh, keberkahan akan menyapa kalian. Masya Allah, ketemu dengan siapapun, ucapan salamnya doa keselamatan, doa untuk mendapatkan rahmat Allah, doa untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala minta kita, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha urduha. Jika kalian dikasih tahiyat, ucapan salam, maka Allah perintahkan kita untuk membalasnya dengan yang lebih baik. Contoh, ketika orang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, kita lebih baik untuk membalasnya dengan Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullah, sebaiknya kita menjawab lebih baik lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagaimana Islam mendorong kita untuk saling mendoakan, mengucapkan kedamaian, dan ini gerakan-gerakan yang akan membuat suasana hati menjadi sangat nyaman bagi orang yang mendengarkan, yang mengucapkan salam dan yang menjawab salam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannah
hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai, saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku kabarkan pada kalian, jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencinta di antara kalian. Apa jawaban Rasul supaya kita saling mencinta? Afsyus salama bainakum. Afsyus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Masya Allah. Jadi memang semangat komunikasi Islam adalah untuk menebarkan kedamaian dan kenyamanan. Di antara bentuk bagaimana Islam berusaha untuk menghadirkan kenyamanan, kedamaian kepada orang yang kita ajak berkomunikasi adalah larangan untuk menuduh orang yang baik-baik melakukan perbuatan zina atau tuduhan-tuduhan yang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 23 berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Sungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, perempuan-perempuan yang tidak melakukan dosa, yang mukminat akan mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah amankan orang supaya tidak mudah untuk melakukan tuduhan-tuduhan dengan orang-orang baik, sehingga aman setiap orang dengan komunikasi Islam. Orang akan takut untuk melakukan tuduhan-tuduhan, melancarkan tuduhan seperti itu. Di antaranya kenyamanan individu dibangun di dalam Islam. Bagi orang yang menitip rahasia kepada kita, kita yang tahu bahwa itu rahasia juga tidak boleh untuk menyebarkan rahasia orang dan teman kita itu. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza haddasa ar-rajul bi haditsin tsumma iltafata fahiya amanah. Jika ada orang ngajak kamu berbicara dengan sebuah pembicaraan lalu dia noleh kanan atau kiri, maka ketahuilah bahwa itu amanah untuk kamu, jaga itu. Jadi kalau ada orang nitip rahasia dengan kita di dalam Islam, itu tidak boleh disampaikan kepada pihak lain. Kemudian masih tentang kenyamanan individu, kita tidak boleh diumpat atau dicela, dilarang oleh Islam. Bahkan Islam mengatakan dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah, celaka, kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela. Jadi orang merasa nyaman, kenapa? Karena ada aturan yang melarang orang untuk sembarangan mengumpat dan mencela pihak lain. Kemudian kenyamanan dihadirkan juga dalam komunikasi Islam. Semangat silm ini tampak pada kenyamanan buat keluarga. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlih. Sesungguhnya di antara kesempurnaan orang mukmin, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut dengan keluarganya. Di antaranya adalah berlemah lembut di dalam menyapa, di dalam berkomunikasi. Kemudian aman bagi keluarga juga adalah tidak boleh masing-masing pasangan menceritakan tentang kejadian di kamar tidur, apalagi sampai divideokan, apalagi sampai disebarkan. Di dalam Islam itu adalah dosa besar. Dalam sebuah hadis an Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Rasulullah bersabda, sungguhnya di antara yang paling jahat dan paling jelek posisi manusia pada hari kiamat nanti adalah seorang suami melakukan hubungan dengan istrinya, atau sebaliknya istri melakukan hubungan dengan suaminya lalu dia buka rahasia kepada orang lain.
Jadi aman di dalam Islam, nggak boleh kejadian itu diungkap, disebarkan kepada pihak lain. Nah ini kenyamanan-kenyamanan yang bersumber dari konsep dasar dari komunikasi Islam. Di antaranya adalah kenyamanan bagi orang sakit. Bahkan orang sakit sekalipun itu diamankan di dalam Islam. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhaltum 'alal marid fanaffisu lahu fi ajalih fa inna dzalika la yaruddu syai'an wa yutayyib nafsahu." Jika kalian masuk menjenguk orang sakit, fanaffisu lahu fi ajalih. Katakanlah sesuatu yang tentang ajal yang masih jauh. Ya, insya Allah gak ada apa-apa, menghibur mereka. Kata-kata itu tidak akan menolak qada dan ketetapan Allah, tetapi akan membuat nyaman suasana orang, pasien yang mendengarkan atau orang yang kita kunjungi. Jadi komunikasi Islam luar biasa, sehingga memang semangat ini sangat-sangat kuat ada di dalam ilmu komunikasi Islam. Bahkan kenyamanan juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita, agama yang berbeda dengan kita. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk mengumpat, mencaci maki orang-orang yang berbeda penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Jangan kalian mencaci maki orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka akan membalas hal yang sama. Jadi pencinta ilmu komunikasi Islam, sampai seorang mau meninggal dunia pun di dalam komunikasi Islam diatur bagaimana supaya orang yang akan meninggal diantar menjadi aman, nyaman dan selamat. Dalam hadis Abu Sa'id juga Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ucapkan la ilaha illallah kepada orang yang akan meninggal dunia sehingga mereka selamat sampai akhir hayatnya. Bahkan tidak hanya manusia, hewan pun merasakan kenyamanan di dalam ajaran Islam. Hewan saja tidak boleh untuk dilaknat, untuk dicaci maki. Sampai hewan saja bisa menghadirkan atau merasakan kenyamanan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imran bin Husain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa safarnya ketemu dengan seorang perempuan Ansor di atas ontanya. Lalu ontanya ini agak marah begitu, tidak melaksanakan, tidak berjalan dengan baik, dilaknat, dicaci maki sama si perempuan itu. Rasulullah mendengar hal itu, fasami azalika Rasulullah SAW, maka lalu dia bersabda, khudhu ma'alaiha wada'uha. Ambil tuh yang di atas kendaraan yang kamu simpan itu, barang-barang di situ, tinggalkan itu onta, tinggalkan. Fa innaha mal'unah, dia sudah terlaknat dengan kata-katamu. Insyaallah. Jadi sampai hewan saja bisa merasakan komunikasi Islam ini, merasakan kenyamanan untuk mereka. Ada semangat kedamaian. Oleh sebab itu, ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua kita, jangan sampai melaknat anak-anak. Hewan saja ketika diucapkan begitu terlaknat, apalagi kepada anak-anak. Inilah kenyamanan-kenyamanan yang kita bisa hadirkan dengan belajar ilmu komunikasi Islam. Maka kalau kita mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan semangat dan konsep ini, berarti bertentangan dengan ilmu komunikasi Islam. Baik, demikian di antara konsep dasar yang penting yang kita akan bangun dengan belajar dan praktek ilmu komunikasi Islam. Sampai di sini pertemuan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.